Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih-pilih lagi ya. Temanya kali ini teman-teman, dia yang akan mengatakan, "Will you marry me?" Maukah kamu menikah denganku? Ya. Ini fun reading, tujuannya untuk hiburan. Bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Ya. Ikuti kata hati kamu yang paling dalam, intuisi kamu ketika kamu memilih di antara kedua pilihan ini. Pilihan satu atau pilihan kedua. Dia yang akan mengatakan, "Will you marry me?" Atau apakah kamu akan mau menikah denganku, gitu ya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, tinggal disesuaikan saja teman-teman. Mungkin ini adalah dia yang akan kamu lamar, ya. Kamu akan mengatakan hal ini sama dia. Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman semua yang memilih pilihan satu, ya. Dia yang akan mengatakan, "Will you marry me?" Maukah kamu menikah denganku? Ya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, mungkin ini adalah seseorang yang akan kamu lamar. Kamu akan mengatakan hal ini sama orang ini, sama si gadis ini, ya teman-teman ya, sama perempuan ini. Tidak terikat gender. Kamu mau laki-laki, kamu perempuan, energi dominannya kamu lebih ke feminin atau lebih ke maskulin, bebas teman-teman. Ini khususnya bagi kamu yang belum menikah ya. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan atau bahkan kamu sudah menikah, sudah berumah tangga gitu ya, apakah ciri-ciri pasangan kamu ada di pilihan kamu ini? Kita lihat nanti ya. Fun reading teman-teman, tujuan untuk hiburan. Ini collective reading, bisa cocok bisa tidak sama kamu. Kalau misalnya nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan ya. Mungkin bukan energi kamu yang aku tarik ya. Didoakan saja segala hal yang positifnya teman-teman. Semoga kamu bertemu segera dengan si dia ini, dipersatukan segera dengan si dia ini ya. Berdoa saja yang baik ya teman-teman. Oke, kita lihat yuk. Dia yang akan mengatakan, "Will you marry me?" sama kamu ya. Sekali lagi, kalau kamu yang pria di sini, mungkin ini adalah seseorang yang akan kamu katakan hal seperti itu, akan kamu lamar lah intinya ya. Di sini ada Three of Coins. Oke, kamu sudah cukup lama mengenal orang ini teman-teman. Six of Cups, Six of Cups. Di sini ada Three of Swords, Eight of Wands, dan ada Knight of Coins. Oke, aku rapin dulu kartunya ya. Di sini aku melihat ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada Taurus Taurus, Capricorn, Virgo, ada juga Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Hampir semua energi zodiak ada di sini. Ini mungkin energi zodiaknya kamu atau si dia yang akan mengatakan, "Will you marry me?" Maukah kamu menikah denganku? Ya teman-teman. Oke. Ya seperti tadi aku awal jelaskan, ini beberapa dari kamu sudah cukup lama mengenal orang ini. Ini ada di lingkungan pertemanan kamu, terutama lingkungan kamu mencari uang, ya. Ada Three of Coins di sini. Kamu sudah cukup lama mengenal orang ini, terutama di lingkungan kamu mencari uang. Entah kamu dikenalin sama rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu. Ini tinggal diambil yang cocoknya ya teman-teman ya. Ini collective reading ya. Jadi mungkin banyak energi di sini. Ya kamu entah kamu dikenalin sama teman kerja kamu atau rekan bisnis kamu, atau memang ini satu tempat kerjaan sama kamu, atau memang ini kamu menjalin bisnis bareng sama orang ini. Kamu sudah cukup lama mengenal orang ini, yang ada di lingkungan pertemanan kamu, yang ada sangkut pautnya dengan cara kamu mencari uang ya teman-teman ya. Punya jiwa pemimpin yang cukup kuat ya, punya jiwa pemimpin yang cukup kuat. Dia punya posisi dan jabatan yang sangat baik. Intinya karirnya sangat baik, cukup mapan, cukup mandiri, pekerja keras banget. Dia sangat kreatif teman-teman ya. Bahkan beberapa dari kamu ini dia punya bisnis sendiri. Entah dia memang punya pekerjaan tetap lalu dia punya bisnis di luar itu, atau memang dia pebisnis, wira swasta gitu ya. Sangat kreatif, dia sangat dipercaya sama rekan kerjanya, rekan bisnisnya gitu ya. Tentang kejujurannya dia, tentang kekreativitasannya dia. Intinya orang ini disegani sama rekan bisnisnya, sama teman-teman kerjanya gitu teman-teman ya, karena jiwa pemimpinnya dia itu orangnya sangat bijaksana ya. Mungkin akan ada perbedaan usia di antara kamu sama orang ini teman-teman, atau bisa saja orang ini secara pembawaan, secara sifat, karakternya begitu kuat gitu ya, begitu dewasa, lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya ya. Ini ada beberapa energi di sini ya teman-teman. Di sini ada Six of Cups. Orang ini suka anak kecil ya,
atau dia memang single parent. Dia suka anak kecil atau memang dia single parent, teman-teman. Dan di sini ada Three of Swords. Ya, beberapa dari kamu ini aku merasa orang ini pernah menikah, sudah pernah punya anak, sudah pernah menikah, dan mungkin saat ini dia sudah punya anak, single parent. Seperti tadi aku jelaskan, ini ada beberapa dari kamu ini single parent ya. Entah kamu, entah si dia yang akan mengatakan hal itu sama kamu. Will you marry me? Gitu ya, teman-teman. Tapi ya di sini Three of Swords. Pengalaman cintanya dia di masa lalu ini sangat menyakitkan. Tidak bisa dibohongi, ini sangat menyakitkan, pedih sekali. Banyak pengkhianatan, ketidakjujuran, banyaknya penolakan dari orang-orang sekitar, bahkan dari keluarga besar gitu ya, teman-teman. Perpisahan dia dengan si cintanya yang lalu ini memang sangat menyakitkan, teman-teman ya. Jadi ini orangnya agak pemilih sih, sejujurnya aku merasakan orang ini agak pemilih, picky banget dalam memilih lawan jenis. Jangankan untuk mencari pendamping hidup, untuk mencari pasangan untuk pacaran aja dia pemilih banget, teman-teman ya, karena memang background percintaannya dia yang sangat tidak baik di belakang sana. Apalagi orang ini sudah pernah menikah gitu ya, sudah punya anak gitu, teman-teman. Atau bisa juga dia pemilih karena memang dia sudah punya anak. Jadi yang dia pikirkan kan bukan hatinya saja, bukan kebahagiaannya saja, tapi juga kebahagiaan anak-anaknya dia. Atau vice versa energinya ya, terbolak-balik nih teman-teman ya, karena kita bicara soal cinta dalam collective reading ya. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Dari Eight of Wands, orang ini sangat kreatif, seperti tadi aku jelaskan, sangat kreatif. Dia orang yang tidak membosankan, dia kreatif dalam segala hal. Dalam pertemanannya dia tidak pernah kekurangan bahan pembicaraan. Orangnya seru banget, humoris banget. Kalau bergaul sama dia atau berada di sekitar dia ini pokoknya nggak akan pernah bosen. Dia tidak pernah kekurangan bahan pembicaraan. Bahkan keluarganya dia nih selalu mencari dia nih untuk tempat curhat, untuk sekedar untuk hahihi, ketawa ketiwi gitu ya, teman-teman, bercanda-canda gitu. Dia banyak hobinya yang bisa dia jadikan sebagai lahan mencari uang. Hobi-hobi yang dia punya bisa dia jadikan lahan untuk mencari uang gitu ya. Di sini ada Three of Coins dan ada Eight of Wands. Ya, ini orang yang sangat kreatif sekali, orang yang sangat aktif, teman-teman. Dari Eight of Wands sangat aktif. Dia orang yang nggak bisa diem, apalagi kalau itu ada sangkut pautnya dengan bisnis, karir, keuangan gitu. Wah, dia pokoknya di mana ada uang dia kejar itu ya, teman-teman ya. Di sini ada Eight of Wands. Ini karakternya sangat kuat. Dia tipikal orang yang nggak mudah baper, tidak mudah gini. Misalnya dia dikecewakan oleh seseorang gitu ya, dalam hal cinta, atau dia dikhianati sama pertemanannya dia punya rasa sakit lah dalam hidupnya dia, kekecewaan gitu ya, teman-teman. Karena karakternya dia yang sangat kuat ini, dia tipikal orang yang gampang move on, gampang melupakan rasa sedihnya itu ya. Namanya manusia pasti akan bersedih ya, seminggu 2 hari gitu, misalnya sehari 2 hari, seminggu, sebulan gitu. Tapi ini tipikal orang yang gampang banget move on. Dia membiarkan dirinya untuk sakit dulu deh nih, dari Three of Swords, untuk kekecewaan yang dia hadapi di dalam hidupnya dia, sepanjang hidupnya dia, dalam hal apapun ya. Tapi setelah itu ya sudah, dia move on, dia bisa melupakan orang-orang yang menyakiti dia dengan mudah. Sekuat itu karakternya dia ya, sekuat itu prinsip hidupnya dia. Dia tidak mau terlalu lama terjebak dalam keterpurukan ya, dia gampang banget move on. Dari Eight of Wands ya, beberapa dari kamu aku merasakan kamu akan menjalani LDR sama orang ini. Mungkin dari awal kenalan, pendekatan, bahkan kamu nanti menikah sama orang ini, kamu akan menjalani LDR. Entah kamu yang bekerja di luar kota atau luar negeri, atau dia ya, tinggal disesuaikan saja nanti. Di sini ada Knight of Coins. Ya, orang ini nggak bisa diem, apalagi kalau itu ada hubungannya dengan uang ya. Pekerja keras, teman-teman. Dia akan berjuang untuk orang-orang yang dia sayangi. Dari Six of Cups dan ada Knight of Coins ya, dia akan berjuang untuk orang-orang yang dia sayangi. Menurut dia nih ya, meskipun dia percaya dengan pencipta ya, tapi menurut dia selama dia hidup, cara menyenangkan orang yang dia sayangi. Orang-orang yang dia sayangi bukan hanya kamu sebagai pasangan ya, tapi siapa saja, orang tuanya, adik kakaknya, keluarganya gitu ya. Cara menyenangkan orang-orang yang dia sayangi ya dengan uang. Menurut dia seperti itu. Bukan berarti dia tidak percaya dengan pencipta, bukan berarti dia secara rohani dia tidak penuhi, bukan berarti seperti itu. Tapi memang dia sangat menyadari, dia sangat realistis orangnya, bahwa hidup itu perlu uang, bahwa menyenangkan orang lain itu perlu uang. Makanya itu yang dia kejar.
kemandirian finansialnya dia, teman-teman ya. Oke, aku merasakan ada energi mantan di sini. Sejujur-jujurnya, beberapa dari kamu yang akan mengatakan will you marry me, atau kamu akan mengatakan hal itu ya kalau kamu laki-laki kepada perempuan ini adalah orang dari masa lalu kamu. Di sini ada six of coins. Mungkin ketika kamu bersama dia dulu waktu pacaran, atau mungkin kamu pernah menikah sama orang ini, banyak berantemnya, banyak perbedaannya, adanya ketidaksetiaan, ya sama-sama belum dewasa gitu ya. Tapi ketika terjadi perpisahan dengan kamu, dia baru menyadari bahwa dia masih menyayangi kamu, apalagi kalau di sini ada anak. Ya, apalagi kalau di sini ada anak. Jadi komunikasi yang kalian lakukan, apalagi kalau kamu sudah punya anak dan kamu pernah menikah ya sama orang ini komunikasinya masih cukup lancar, mungkin sebatas ngomongin soal anak-anak gitu ya teman-teman ya. Baru menemukan kenyamanan, baru menemukan bahwa ini masih ada cinta loh di sini gitu. Dia baru menyadari itu, dia baru menyadari bahwa kamu yang sampai saat ini masih dia cintai, masih dia perlukan, masih dia pedulikan gitu ya. Kadang-kadang kita harus berpisah dulu dengan seseorang untuk mengetahui pentingnya kehadiran orang itu dalam hidup kita ya. Seperti itu kadang-kadang ya. Nah, inilah yang terjadi dari mantan kamu ini, orang dari masa lalu kamu ini. Ini tinggal disesuaikan. Mungkin saja kamu pernah pendekatan, kamu merasa di ghosting gitu teman-teman ya. Atau kamu pernah pacaran sama orang ini, bahkan kamu sudah menikah dan punya anak dari orang ini gitu ya. Jadi intinya beberapa dari kamu ini yang akan mengatakan will you marry me ini ya orang dari masa lalu kamu. Ya, dia menyadari bahwa dia sangat mencintai kamu, sangat membutuhkan kamu gitu ya. Belum ada orang lain lagi yang bisa menempati hatinya dia kecuali kamu. Jadi dia memberanikan dirinya untuk mengatakan hal itu sama kamu, melamar kamu, atau kamu berniat untuk melamar dia. Ya, teman-teman ya. Dia masih merasakan kenyamanan sama kamu dan dia akan memberikan kenyamanan sama kamu, teman-teman. Dia masih merasakan kenyamanan sama kamu. Dia merasa kehilangan kamu ya. Di sini ada Three of Swords ya. Justru ketika perpisahan itu terjadi, dia merasa sangat kehilangan kamu. Dia akan memberikan kenyamanan sama kamu dan dia bakalan effort banget untuk mendapatkan kamu. Di sini ada Eight of Wands. Dia bakalan usaha banget. Banyak sekali yang akan dia yakinkan. Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan dia tunjukkan ke kamu. Gitu ya, perubahan-perubahan yang lebih baik gitu ya. Ya, maksud dan tujuannya adalah supaya kamu menerima kehadirannya dia. Gitu ya, teman-teman ya. Orang ini love language-nya ya, bahasa cintanya nih kayaknya memberikan sesuatu ya kepada orang-orang yang dia sayangi ya. Dia punya bahasa cinta yang memberikan sesuatu, barang yang bisa dipegang gitu. Ya, teman-teman, hadiah gitu ya. Hadiah itu kan banyak ya, bisa bunga, cincin, perhiasan, segala macam deh. Ya. Oke, di sini ada separation ya. Di sini ada yang sudah pernah menikah, entah kamu, entah si dia ya. Bahkan seperti tadi aku jelaskan, dia yang akan mengatakan will you marry me sama kamu. Ini adalah orang dari masa lalu kamu ya, teman-teman ya. Pernah ada perpisahan di antara kalian berdua. Kalau kita bicara mantan yang akan datang ini, yang akan mengatakan hal ini, atau memang orang ini, teman-teman, pernah mengalami perpisahan yang sangat menyakitkan ya. Mungkin dia pacaran, mungkin dia di ghosting sama orang yang dekat sama dia, bahkan orang ini pernah menikah, single parent ya. Di sini ada reconciliation ya. Kuat sekali sini energinya, ada energi mantan. Ya, seperti tadi aku jelaskan, beberapa dari kamu ini dia yang akan melamar kamu atau kamu lamar, teman-teman. Ini adalah orang dari masa lalu kamu. Yang ketika putus, ketika sudah berpisah ya, justru dia merasakan kesedihan, merasakan patah hati, merasakan kesepian kalau nggak ada kamu. Dia datang lagi dan ingin lebih serius dibandingkan sebelumnya hubungannya ya. Di sini ada let your friends help you. Teman-teman, kalau kamu lagi resah, gelisah, gundah, gulana, siapapun ya, dia pun seperti itu, kamu juga seperti itu. Kalau kamu lagi bingung gitu ya, coba jangan dipendam sendiri. Coba kalau kamu juga nggak berani curhat sama orang tua kamu, mungkin takut menyusahkan hati mereka, membuat mereka khawatir. Coba kamu minta pendapat sama teman dekat kamu, teman yang kamu percaya, sahabat kamu mungkin, ya, yang sangat kamu percayalah intinya. Jangan biarkan kamu memendam semua masalah kamu sendiri. Ya, beberapa dari kamu, di sini aku sudah jelaskan dari Three of Coins, banyak dari kamu sudah lama kenal sama orang ini. Ya, mungkin orang ini juga tahu bahwa, mungkin teman-temannya orang ini juga tahu bahwa
dia mau mendekati kamu. Kamu ada di circle pertemanan yang sama. Ya, biarkan teman-teman kalian ini membantu hubungan kalian. Ya, mungkin ya teman-teman, si dia ini yang akan datang ini, yang akan melamar kamu ini ya, ini sudah minta bantuan sama teman-temannya dia untuk mungkin menyampaikan pesan, menyampaikan hadiah ke kamu gitu. Atau bahkan mungkin dia sudah bertanya-tanya tentang kamu ke teman-temannya kalian karena kalian punya circle pertemanan yang sama gitu. Intinya ada pihak dari teman kalian berdua ini mau membantu hubungan kalian berdua, teman-teman ya. Terutama kalau kamu memang ada di lingkungan pertemanan yang sama dengan orang ini. Di sini ada engagement ya. Maaf, aku pause dulu ya videonya. Oke, teman-teman, sampai di mana tadi? Soalnya aku pause sebentar ya. Ya, ini ada di circle pertemanan kamu. Ya, aku ulangi ya teman-teman. Mungkin dia yang akan mengatakan will you marry me ini ya kenal juga sama teman-teman kamu. Ya, jadi teman-teman kalian ini sudah tahu maksudnya dia ke kamu. Mungkin dia sering titip salam, sering bertanya tentang kamu, kabar kamu dari teman-teman kalian juga seperti itu ya. Dan kalau kamu mau cerita-cerita sama teman-teman kamu, pilihlah teman-teman yang memang kamu percaya ya, yang akan mendukung kamu, teman-teman ya. Di sini ada engagement ya, rata-rata dari kamu nih hubungan kamu ini dengan si dia, kamu akan menerima dia, intinya gitu ya. Hubungan kamu akan serius ya, akan menuju ke level yang jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya gitu. Banyak yang akan menerima kehadiran orang ini, banyak yang akan bersatulah, akan union ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada joy. Sebentar, aku rapiin dulu kartu-kartunya ya. Oke, ada joy. Di sini ada I movement into balance. Ya, di sini ada new beginnings ya, teman-teman. Gini, hubungan kamu dengan orang ini dari pendekatan ya, bahkan ketika nanti kalian hubungannya sudah cukup serius gitu ya. Bahkan mungkin ketika kalian nanti sudah menikah, punya anak, hubungan kalian ini akan dipenuhi dengan rasa bersyukur. Ya, teman-teman ya. Ya, hubungan kamu ini akan dipenuhi dengan sukacita, perasaan yang penuh bersyukur gitu ya, kegembiraan, kedewasaan juga ada di situ. Kepositifan lah teman-teman, karena di sini I movement into balance. Hubungan kalian ini, kamu dengan si dia ini, apalagi kalau yang kalian memutuskan untuk union ya, teman-teman ya. Ini kamu nih akan seimbang banget hubungannya sama dia. Ada waktunya fokus dengan karir masing-masing gitu ya. Ada waktunya fokus dengan sisi rohani gitu ya. Ada juga fokus dengan akan balance sekali, seimbang sekali hidup kamu ya ketika kamu berada di hubungan bersama dia ini. Bukan hanya kamu saja, tapi dia akan merasakan hidupnya lebih seimbang dalam sisi duniawi, spiritual gitu ya teman-teman ya. Ada kalanya bersedih, ada kalanya kekecewaan itu ada ya, namanya dua manusia meskipun saling mencintai, meskipun di situ ada komitmen, tapi kan kalau ada kesetiaan, ada komitmen di situ, apapun masalahnya, rintangannya, hambatannya itu kan pasti ada teman-teman ya. Itu bisa kamu bisa kamu atasi di dalam hubungan kalian nanti bersama orang ini ya. Karena saking komitmennya dia sama kamu, saking dia seriusnya sama kamu, saking dia menghargainya kamu gitu ya. Hidup kamu akan merasa jauh lebih seimbang dibandingkan sebelumnya. Dia pun seperti itu ketika kalian ada union ya teman-teman. Di sini ada new beginnings ya. Kamu dan dia ini akan mengawali awal baru bersama-sama ya. Dia akan merasakan ada new beginning dari kamu di dalam hubungan kalian berdua. Kamu pun jadi seperti itu ya, jadi lebih dewasa gitu ya teman-teman. Hubungan ini meskipun tidak luput dari hambatan, kekecewaan, mungkin amarah, perbedaan-perbedaan itu wajar ya, tapi itu bisa diatasi karena kedewasaan masing-masing ya, karena keinginan untuk bersatu, karena cinta, kepedulian gitu ya teman-teman ya. Ada new beginnings di antara kamu dengan orang ini. Pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle. Teman-teman, di sini ada priestess. Oke, ikuti kata hati kamu. Kamu mau menerima kehadiran orang ini atau tidak, menerima lamarannya dia atau tidak, coba ikuti kata hati kamu. Di bawah doa, sertakan pencipta, sertakan semesta, sertakan spirit guides-nya kamu dalam mengambil keputusan. Teman-teman, ini bicara soal masa depan kamu ya, rumah tangga. Jadi jangan sembarangan dalam memilih. Ya, jangan buru-buru. Coba dipikirkan dulu, coba di-sharing dulu dengan orang-orang yang kamu percaya, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan sahabat kamu.
Dan yang terpenting, bawa doa, dengarkan intuisi kamu. Apakah ini memang untuk kamu atau tidak? Coba dengarkan suara alam semesta, coba dengarkan intuisi kamu, ya. Saat ini vibrasi kamu lagi tinggi-tingginya, lagi positif-positifnya. Apapun yang kamu mau doakan, manifestasikan, ini saatnya teman-teman. Ya, mudah-mudahan semesta cepat menangkap semua doa dan manifestasi kamu. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, pilihan satu. Oke, dirapin dulu ya. Aku melihat ada huruf W, A, Z, E, C, N, V, J, L, lagi ada U dan U. Oke. Ciri-ciri tambahannya dia yang akan mengatakan will you marry me, atau kamu yang akan mengatakan hal itu kepada si perempuan ini, ya. Tinggal disesuaikan. Oke, pilihan satu. Ciri-ciri tambahannya. Oke. Di sini ada toxic relationship, ya, dia pernah punya pengalaman toxic sekali. Sangat menyakitkan di belakang sana, ya. Nggak heran dia picky, ya teman-teman, pemilih sekali dalam mencari lawan jenis, ya. Dalam mencari pasangan, ya. Ada toxic relationship. Di sini ada dia datang dari keluarga mampu, single parent, ya. Tadi sudah aku lihat ada beberapa dari kamu nih single parent dia, entah kamu entah si dianya. LDR, ada long distance relationship di antara kamu sama orang ini, untuk beberapa dari kamu saja, ya. Ada Cancer, Capricorn, ada humoris, orangnya humoris teman-teman, menyenangkan sekali. Rambutnya berwarna, dia suka mewarnai rambutnya, ya. Ada posesif, kalau udah cinta banget, dia cinta banget, dia akan menjaga banget orang-orang yang dia cintai. Orangnya sangat jujur, jangan takut dibohongi sama dia. Dan dia menuntut kejujuran juga dari kamu, ya. Dia akan sangat jujur sama kamu dan dia menuntut kejujuran juga sama kamu. Meskipun itu menyakitkan, itu lebih baik dibandingkan kamu harus bohongin dia, karena dia juga akan memperlakukan kamu seperti itu. Oke teman-teman, pilihan satu, dia yang akan mengatakan will you marry me, ya. Semoga cocok, semoga resonates. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih pilihan kedua. Kita mau cari tahu ciri-ciri dia yang akan mengatakan will you marry me? Maukah kamu menikah denganku sayang, gitu ya. Atau kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, mungkin ini adalah perempuan yang akan kamu lamar. Kamu akan mengatakan hal ini sama perempuan itu, ya. Tinggal disesuaikan saja, bisa vice versa, ya teman-teman, ya. Tidak terikat gender. Energi dominannya kamu lebih kemana, lebih ke feminin atau lebih ke maskulin, bebas teman-teman. Bahkan kamu sudah menikah, kamu sudah punya pasangan, kamu sudah punya calon misalnya, tinggal disesuaikan saja apakah ciri-ciri ini ada di pasangan kamu, ya teman-teman. Ini tujuan untuk hiburan, ya, collective reading, pembacaan umum, jadi energinya bisa bercampur di sini. Bisa cocok bisa tidak sama kamu, jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok, dan jangan dipaksakan kalau memang nggak cocok, tinggalkan saja, ya. Ikuti intuisi kamu, apakah ini untuk kamu atau tidak, ya. Ikuti intuisi kamu. Kalau kamu merasa nggak nyaman, ya sudah, mungkin itu bukan untuk kamu, ya, bacaannya, ya teman-teman, ya. Oke, aku akan sejujur-jujurnya membacakan hasil readingan kamu, teman-teman. Oke, dia yang akan mengatakan will you marry me sama kamu, ya. Seperti apa orangnya? Di sini ada Seven of Swords, oke. Five of Wands, Strength, King of Coins, dan ada Two of Swords. Aku rapiin dulu kartu-kartunya. Di sini aku lihat ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Leo kuat di sini, ya. Taurus, Capricorn, Virgo. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia. Teman-teman, Seven of Swords, dan ada Five of Wands. Oke, sejujur-jujurnya aku melihat secara intuisi dan tebaran kartu kamu, ya teman-teman. Dia yang akan mengatakan will you marry me, ini kamu sebenarnya punya banyak perbedaan sama orang ini, dan pada dasarnya kamu pernah terlibat perbedaan pendapat sama orang ini, ya. Ini ada di lingkungan pertemanan kamu. Di sini ada Five of Wands, ya, lingkungan pergaulan, pertemanan. Kamu punya circle pertemanan yang sama, ya. Mungkin kamu punya teman yang sama dia, gitu ya, atau kamu dikenalin sama dia ini ya dari temanmu juga, gitu ya. Intinya kamu sudah kenal sebagai teman, tapi banyak sekali perbedaan di antara kamu sama orang ini. Bahkan kamu pernah berdebat sama orang ini, ya. Punya banyak sekali pola pikir yang berbeda kamu dengan orang ini. Dari Seven of Swords, menurut kamu dia orangnya licik,
ya. Banyak sekali yang disembunyikan sama dia gitu ya, orangnya nggak jujur. Ini menurut pendapat pribadi kamu ketika kamu berdebat sama orang ini. Ya, kamu sudah cukup lama berteman sama orang ini, tapi menurut kamu orang ini banyak yang ditutup-tutupi. Ya, teman-teman ya, licik gitu menurut kamu. Ya, tapi ini memang sebenarnya orang ini memang punya sifat yang tidak semua hal dia ceritakan kepada orang lain. Ya, dia seolah-olah kalau berada di hadapan orang lain gitu ya, seolah-olah dia tidak mengerti apa-apa, tapi sebenarnya dia pintar. Sebenarnya dia cerdas. Dia bukan tipikal orang yang suka sharing tentang segala hal. Ya, jadi kesannya memang agak misterius orangnya, ya teman-teman ya. Mungkin dari perdebatan-perdebatan yang pernah terjadi di antara kalian, kamu dengan dia ini, itu yang membuat dia merasa kamu nih unik, membuat dia merasa kamu nih memang beda dari orang lain, beda dari pasangan-pasangan dia sebelumnya. Kamu unik, kamu tipikal, mungkin menurut dia ya, kamu tipikal orang yang tangguh. Itu yang membuat dia penasaran sama kamu, yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Kamu adalah lawan yang cocok untuk dia, mungkin lawan untuk sharing gitu ya teman-teman, bahkan lawan untuk berdebat gitu ya. Yang namanya cinta, yang namanya hubungan cinta itu kan nggak selamanya mulus. Kamu dan dia adalah pribadi yang berbeda teman-teman, sangat berbeda ya. Tapi justru dari perbedaan-perbedaan itu yang membangkitkan rasa penasaran dia sama kamu, membangkitkan rasa cintanya dia sama kamu, bahkan dia ingin memiliki kamu teman-teman ya. Dia akan mengatur suatu strategi atau rencana-rencana tertentu untuk mendekati kamu. Ya, dia akan mengatur sesuatu atau rencana-rencana tertentu untuk mendekati kamu, bahkan untuk meyakinkan kamu bahwa dia serius loh sama kamu. Mungkin dia akan mendekati keluarga kamu, mungkin dia akan mendekati teman-teman kamu gitu ya teman-teman ya. Dia sering mencari tahu tentang kamu ini ya melalui circle pertemanan kalian, karena sama gitu circle pertemanan kalian ya. Ya yang jelas banyaklah perbedaan, terutama perbedaan pola pikir di sini. Aku lihat di sini ada strength. Seperti tadi aku jelaskan, dia akan mengatur beberapa rencana atau strategi untuk mendekati kamu dengan tujuan yang positif tentu saja, dengan tujuan yang positif. Dia akan memberikan kenyamanan untuk kamu. Dia segala cara akan dia lakukan untuk mendapatkan kamu. Setidaknya untuk meyakinkan kamu lah bahwa dia itu tidak seburuk apa yang kamu pikirkan. Namanya perbedaan itu pasti ada. Banyak yang akan dia yakinkan ke kamu, terutama tentang perasaannya dia dan keinginannya dia yang serius sama kamu. Ini bakalan ada kenyamanan. Ya, hubungan kalian ini akan diawali dengan pertemanan sih, teman-teman ya. Mungkin menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, menyelesaikan masalah yang pernah ada di antara kalian di sini ya. Ini strength ini hubungan yang kuat, tarik-menarik, chemistry-nya cukup kuat, diawali dengan pertemanan, tidak ada ekspektasi percintaan di sini awalnya. Ya, tapi justru dari perbedaan yang ada itu dia melihat kamu unik. Mungkin sebelumnya dia pernah punya pasangan ya, tapi ya iya aja gitu ya sama orang ini. Tapi kamu enggak, kamu berbeda. Gitu. Menurut dia kamu berbeda, kamu unik, kamu punya keunikan tersendiri. Itu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Dia akan memberi segala macam kenyamanan sama kamu. Ini orangnya setia teman-teman ya. Meskipun terkesannya tricky, licik gitu ya teman-teman, dia orangnya sangat misterius, tertutup sekali, karena memang dia tidak suka oversharing sama orang lain. Dia lebih suka menyimpan segala sesuatu tuh untuk dirinya sendiri gitu ya. Di sini ada King of Coins dan ada Strength. Orang ini pekerja keras sekali, karakternya sangat kuat. Dia punya kemandiran secara finansial, karirnya juga tidak bisa main-main, tidak bisa dianggap main-main. Dia punya karir yang sangat baik ya, entah dia berbisnis wira swasta atau memang dia bekerja di suatu perusahaan. Kalaupun dia bekerja di suatu perusahaan, dia tipikal orang nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Mungkin kalaupun dia bekerja di suatu perusahaan, dia punya gaji yang cukup baik, punya posisi dan jabatan, bahkan dia punya anak buah gitu, tapi dia tidak pernah puas dengan itu. Mungkin beberapa dari kamu nih, si dia ini punya bisnis di luar pekerjaan tetapnya dia ya, atau bahkan memang dia pebisnis yang cukup sukses ya teman-teman ya. Uangnya banyak guys. Dari King of Coins secara jujur aku merasakan dia punya keuangan yang cukup baik ya teman-teman. Orang yang sangat bertanggung jawab, sangat berkomitmen dengan janji-janjinya dia. Misalnya dia menjanjikan suatu komitmen sama kamu. Sebentar, kok ngeblur ya? Misalnya dia menjanjikan sesuatu sama kamu. Sesimpel misalnya bulan depan kita jalan-jalan yuk ke sini ke situ gitu ya misalnya. Dia akan membuktikan hal itu. Itu akan terjadi. Ya, misalnya dia bilang dia setia sama kamu. Itu yang akan dia lakukan.
Jadi dia selalu berkomitmen dengan keputusan-keputusan di dalam hidupnya dia. Bahkan dalam pekerjaannya dia, karirnya dia gitu ya, dia sangat bertanggung jawab. Ya, teman-teman, dari Two of Swords, orangnya sangat seimbang, terutama kalau dia dihadapkan dengan beberapa pilihan. Ya, dan pilihan-pilihan ini sangat penting untuk hidupnya dia. Dia bukan tipikal orang yang terburu-buru. Ya, dia tipikal orang yang selalu memikirkan segala sesuatunya. Bukan hanya kebahagiaan yang dia pikirkan, tapi juga kebahagiaan orang-orang yang dia sayangi terutama. Di sini ada Seven of Swords dan ada Two of Swords. Dia punya banyak cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Punya banyak cara, punya banyak strategi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Orangnya cukup realistis sebenarnya. Orangnya cukup pakai logikanya dia, tapi kalau dia dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sangat penting, di situ dia sangat menyadari bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Ya, karena ini menyangkut pihak lain, bukan hanya menyangkut dirinya dia sendiri. Dia selalu menyeimbangkan antara intuisinya dia sama logikanya dia. Orang yang sangat percaya diri, teman-teman. Dia orang yang sangat percaya diri dengan keputusannya. Ya, di sini ada orang yang menutup mata. Ya, dia seperti tidak mudah percaya dengan hal-hal yang katanya. Ya, dia tidak terlalu percaya dengan gosip. Sebelum dia menyaksikan sendiri, dia tidak percaya dengan katanya. Kamu ngerti maksud aku ya? Dia tipe orang yang seperti itu. Orang yang sangat percaya diri, optimis banget. Dia sangat optimis ketika dia nanti akan mendekati kamu. Seoptimis itu orangnya. Dalam hal apapun ya, cinta, karir, pertemanan gitu. Dia orang yang sangat optimis, percaya diri banget. Dia punya beberapa goals tertentu di dalam hidupnya dia yang dia sangat percaya bahwa dia bisa kok pelan tapi pasti mendapatkan goals hidupnya dia, keinginannya dia itu, ya, teman-teman. Di sini ada King of Coins. Orangnya cenderung sabar sih, ya, cenderung sabar sebenarnya. Bijaksana sekali, penyabar sekali. Dia tahu kapan waktunya bekerja keras untuk mencari uang, ya. Dia juga tahu kapan waktunya dia harus fokus dengan sisi rohaninya dia. Teman-teman ya. Ini suka sekali barang-barang bagus ya. Dia punya kemampuan secara finansial nih. Dan otomatis dia suka sekali barang-barang yang bagus gitu. Dia suka barang-barang berkualitas. Apapun itu ya. Mungkin dari rumah juga rumahnya bagus, kelihatan banget mahalnya, dengan apa yang dia pakai yang melekat di tubuhnya dia juga kelihatan bahwa nih orang nih banyak uangnya nih, karirnya bagus nih gitu teman-teman. Pokoknya apapun yang ada di dalam hidupnya dia pengennya yang bagus ya teman-teman ya. Mungkin ini ada faktor pekerjaannya dia, karirnya dia yang bisa menunjang karirnya dia, jadi otomatis dia harus kelihatan keren, otomatis dia harus kelihatan bagus, baik penampilannya. Mungkin ada faktor seperti itu teman-teman ya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu perempuan, kayaknya dia suka sekali memelihara kumis, jenggot ya teman-teman ya. Dia kalau memakai pakaian berbusana gitu, apalagi kalau misalnya di luar ruangan, di luar rumah lah ya, kalau misalnya dia ketemu sama orang lain atau dia lagi bekerja gitu, kelihatan bagus banget penampilannya teman-teman, kelihatan banget orang ini banyak duitnya ya. Dia suka tanaman, dia suka alam. Kalau aku merasa di sini ya, dia lebih memilih kalau misalnya dia lagi keadaan kecewa, banyak energi negatif lah di dalam dirinya, dia menyadari hal itu ya. Dia lebih suka liburan ke alam nih ya teman-teman. Kalau dia dalam keadaan jenuh sekali dengan rutinitasnya dia gitu, pekerjaannya dia lebih suka jalan-jalan ke alam. Mungkin dia backpackeran sendirian atau mungkin diajak orang-orang yang dia kasihi gitu ya. Oke, di sini ada stay optimistic about your love life. Tetap optimis dengan perjalanan cinta kamu. Setiap manusia itu pasti akan mengalami kegagalan sebelum dia mencapai keberhasilan, kebahagiaan gitu ya, sesuai dengan kehendak semesta. Dia pasti akan mengalami kegagalan. Kalau dalam hal ini, entah kamu entah dia pernah mengalami kegagalan dalam percintaan. Kegagalan itu banyak, mungkin dikhianati, mungkin penolakan dari keluarga gitu ya, banyak. Tapi tetap optimis dengan kehidupan cinta kamu ya teman-teman. Jangan pernah berputus asa ya. Meskipun nanti ya perjalanan cinta kamu ini memang agak sulit karena karakter masing-masing nih, kamu dengan dia karakternya sangat kuat, apalagi dia ya teman-teman. Ini memang agak sulit perjalanannya, tapi bukan berarti dia tidak setia sama kamu, bukan berarti dia tidak peduli sama kamu. Tetap optimis. Coba connecting dengan intuisi kamu. Apakah kamu masih nyaman menjalani hubungan ini? Apakah masih bisa ditolerir? Apakah dia masih setia? Apakah dia tidak melakukan kekerasan apapun sama kamu? Ya, apakah masih ada hal-hal positif yang bisa kamu ambil dari orang ini? Coba dengarkan intuisi kamu. Ya, apapun hambatannya, ujiannya, kalau semesta menginginkan kalian bersama, kalian union, kamu akan union dengan orang ini. Tetap optimis dengan perjalanan cinta kamu. Di sini ada getting to know each other.
Ini hubungan kamu sama orang ini bakalan nyaman banget sih teman-teman ya. Akan diawali dengan pertemanan, saling ngobrol gitu ya. Apa sih yang membuat kamu nggak nyaman, apa sih yang membuat kamu marah, apa sih yang kamu suka dan tidak suka dan sebagainya. Akan banyak pembicaraan dari hati ke hati sih di sini. Dia bakalan pengen banget tahu kamu, luar dan dalamnya kamu nih. Ya, getting to know each other. Hubungan kamu dengan orang ini bakalan deep banget ya pembicaraannya ya. Ngobrolnya nih bakalan deep banget. Dia pengen banget tahu kamu, masa lalu kamu, baik buruknya kamu, tuh pengen tahu banget. Bahkan tentang keluarga kamu juga dia pengen tahu ya. Teman-teman, aku diberi informasi di sini, ada beberapa dari kamu, entah si dia, ya, yang akan mengatakan will you marry me, atau kamu yang akan mengatakan hal itu ya. Kalau kamu memang laki-laki, ini single parent ya. Entah kamu entah dia ini single parent, sudah pernah menikah. Di sini ada chemistry ya. Tadi aku kayaknya aku menyebut kata chemistry ya. Ada chemistry dan ada strength. Ini chemistry kamu, ikatan kamu nih bakalan kuat banget teman-teman. Ada ikatan tarik menarik di antara kamu dengan orang ini. Meskipun nanti banyak hambatannya, banyak marah-marahnya, banyak penyesuaiannya, itu udah pasti sih teman-teman ya. Kalian ini kan berbeda satu sama lain sebenarnya gitu ya. Tapi meskipun nanti banyak marahnya gitu ya, banyak ketidakcocokannya, tapi chemistry di antara kalian ini cukup kuat. Jadi nanti balik lagi gitu ya, rindu lagi, kangen lagi gitu ya teman-teman. Di sini ada deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. Teman-teman, ada deception di sini. Ada seseorang yang menggunakan topeng di sini, tidak jujur. Ya, mungkin dia yang menurut kamu memang nih banyak ininya nih, banyak yang disembunyikan gitu ya, mungkin ya teman-teman. Mungkin dari pihaknya dia kuatnya, karena orang ini memang semisterius itu. Orangnya memang tidak mudah membuka hatinya, membuka permasalahan hidupnya itu kepada orang lain. Kalau dia nggak percaya banget, dia bakalan dia bakalan menutupi semua hal di dalam hidupnya dia, apa yang sudah terjadi, goals hidupnya dia. Jadi dia harus nyaman dulu, dia harus percaya dulu, baru dia bisa terbuka. Ya, atau bisa juga orang ini tidak jujur, atau diantara kamu dengan orang ini tidak jujur. Ada yang memakai topeng, tidak jujur, mungkin supaya nggak ada berantemnya, supaya tetap harmonis. Jadi lebih baik jangan pakai topeng, jujur apa adanya aja teman-teman ya. Jujur apa adanya aja, dia jujur menjadi dirinya sendiri, kamu pun seperti itu. Ya, karena di sini ada getting to know each other. Ketika kalian nanti akan membahas soal masa lalu, masalah apa yang disukain dan tidak disukain, apapun tentang kalian berdua, coba jujur apa adanya, jangan pernah pakai topeng ya. Slow but steady, pelan tapi pasti. Hubungan kalian ini memang nggak mudah teman-teman, banyak kecocokan yang harus disesuaikan gitu ya. Banyak solusi-solusi yang harus dicari untuk perbedaan yang terjadi gitu teman-teman. Pelan tapi pasti itu nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak usah dipaksakan ya. Lakukan aja yang terbaik, jalani aja hubungannya dengan yang baik-baik gitu. Terus dibawa doa, tetap bekerja seperti biasanya ya. Lakukan rutinitas masing-masing ya, jangan terlalu berekspektasi yang berlebihan. Pelan tapi pasti. Kalau memang jodoh nggak akan kemana loh ya. Emotional release, apapun yang akan kamu rasakan, jujur aja apa adanya. Bukan hanya kamu sih, dia juga ya. Di sini banyak sekali kartu-kartu kejujuran. Jangan pernah menutup-nutupi perasaan kamu yang sebenarnya. Kamu cinta, katakan cinta. Kamu nyaman sama dia, kamu nggak mau kehilangan, katakan saja. Ya, tapi kamu juga tetap harus mencintai dirimu ya, teman-teman ya. Kamu harus menyiapkan hati kamu, diri kamu untuk hal-hal yang pahit. Karena memang pahit dan manis itu selalu bergandengan kan gitu. Tapi kamu jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu nggak suka, katakan kamu nggak suka. Bagian mananya kamu nggak suka dari dia? Ya, luapkan perasaan kamu yang membuat kamu nggak nyaman terutama. Ya, jangan ditutup-tutupi. Banyak sekali kartu kejujuran di sini. Jangan pakai topeng, ya teman-teman ya. Kamu dan dia sebaiknya jangan pakai topeng dalam hubungan ini. Apalagi ini kan tujuannya untuk masa depan ya. Harus menjadi diri masing-masing, jangan ada yang ditutup-tutupi. Di sini ada transformation. Teman-teman, mungkin ketika kalian bersama, apalagi hubungannya nanti ke arah yang serius gitu ya, ada komitmen, akan ada perubahan ke arah yang jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya. Dia jauh lebih positif, mungkin sifat tertutupnya dia, misteriusnya dia bisa berubah karena kamu, begitupun sebaliknya. Sifat-sifat negatif kamu bisa saling menyesuaikan, bisa saling menyeimbangkan
ketika kalian bersama nanti ya, ada transformasi. Kamu bertransformasi menuju ke arah yang lebih baik secara sifat, mungkin secara karir, pembawaan kamu, dia pun bisa seperti itu. Ya. Atau hubungan kalian yang tadinya pendekatan saja, cuman pacaran saja, akan bertransformasi ke arah hubungan yang jauh lebih positif, jauh lebih indah dibandingkan sebelumnya ya, teman-teman. Di sini ada share your voice. Oke. Ekspresikan apa yang ingin kamu katakan. Ekspresikan apa yang ingin kamu ekspresikan. Jadi dirimu apa adanya, teman-teman. Dia pun seperti itu ya. Mirror. Oke. Hal-hal atau seseorang atau kejadian yang sudah lewat, jangan biarkan itu mempengaruhi hubungan cinta kamu dengan orang ini ya. Kamu dan dia ini punya pengalaman yang masing-masing nih sama-sama nggak nyaman dalam hal cinta, karir, penolakan segala macam, pengalaman yang kurang nyaman lah di belakang sana kamu dengan orang ini. Jangan biarkan pengalaman-pengalaman itu mempengaruhi hubungan kamu sama orang ini ya, teman-teman ya. Kalau kamu mengatakan ya sama lamarannya dia, jangan biarkan pengalaman kamu yang tidak baik di belakang sana atau orang-orang yang tidak baik di belakang sana yang sudah kamu tinggalkan mempengaruhi hubungan cinta kamu dengan orang ini ya, teman-teman. Oke, ciri-ciri lainnya si dia ya, yang akan mengatakan will you marry me, atau kamu yang nonton videoku, kamu laki-laki, ini adalah perempuan yang akan kamu lamar. Kamu akan mengatakan hal itu sama perempuan ini ya. Pilihan kedua, universe please. Pilihan kedua, ciri-ciri tambahannya. Oke. Kurapin dulu teman-teman. Oh, banyak sekali ya. Oke, di sini aku lihat, oh ya, dewasa dan bijaksana ya orangnya ya. Dari King of Pentacles tadi aku sudah jelaskan orangnya dewasa, bijaksana, cukup sabar orangnya teman-teman ya. Dia suka membaca, seorang karyawan, dia suka memasak. Mungkin ini memang pekerjaannya dia, mungkin dia chef teman-teman ya. Atau dia punya restoran gitu. Orang yang sangat suka kerapihan, orang yang sangat suka kebersihan, religius, orangnya humoris. Dia punya belahan dagu, spiritual dan supranatural. Mungkin dia punya kemampuan spiritual dan supranatural ya. Dan di sini juga ada religius. Dia sangat dekat dengan pencipta ya. Jadi seimbang nih antara sisi duniawinya dia dengan rohaninya dia, teman-teman ya. Orangnya romantis. Dia punya pengalaman toxic relationship di belakang sana. Toxic relationship ini bukan hanya dalam hal kisah cinta ya, tapi mungkin dia pernah punya hubungan pertemanan yang sangat toxic gitu ya. Pernah punya pengalaman yang sangat buruk lah di belakang sana. Introvert orangnya ya, tertutup sekali. Dia tidak oversharing ya tentang goals hidupnya, pengalamannya dia, pokoknya tentang hidupnya dia tuh dia nggak oversharing, teman-teman. Cenderung tertutup. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Pilihan kedua. Oke, dirapin dulu ya. Di sini aku melihat ada huruf T, Z, W, G, F, C, A, M dan D. Oke teman-teman, dia yang akan mengatakan will you marry me sama kamu, atau kalau kamu laki-laki, kamu akan mengatakan hal ini sama si pujaan hati kamu. Tinggal disesuaikan saja ya teman-teman, jangan dipaksakan kalau tidak cocok ya. Bye-bye.